Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Qiye cukup mengejutkan bagi Kaisar Abadi Yin Tian untuk datang sendiri demi melindungi Kaisar Selatan. Bahkan penerus kekaisaran pun tidak akan menikmati perlakuan ini. Kalau tidak, Jin Ge tidak akan datang ke tempat eksplorasi untuk kenaikannya. Para kaisar dari Raja Perang tidak ingin meninggalkan tempat itu saat itu. Dari sini, orang dapat melihat betapa dia sangat dipandang oleh Kaisar Abadi dan sekte tersebut. Kaisar mempunyai banyak keturunan dan junior. Jika mereka perlu melindungi masing-masing, mereka akan mati karena kelelahan hanya karena tugas ini saja, tidak perlu eksekusi surgawi. Karena itu, hanya avatar Dao saja sudah cukup luar biasa bagi para murid dan junior berbakat ini. Telapak tangan di langit ragu-ragu dengan kemunculan Kaisar Abadi Yin Tian. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang berani meremehkan Kaisar Abadi dari 9 dunia. Gemuruh. Untuk sementara, lebih banyak kekuatan dari Kaisar yang meledak di seluruh akademi. Awan dan angin muncul ketika dunia menjadi gelap karena aura yang menindas ini. Bahkan para iblis pun akan mundur sebelum pertunjukan kekuatan yang mengesankan ini. Perlawanan akan sia-sia kecuali tujuannya adalah untuk mati. Ada lebih dari satu kaisar dan raja di sana. Para kaisar dan dewa tinggi yang memata-matai Kaisar Selatan bergidik. Seseorang menghitung, setidaknya ada 5 aura kekaisaran. Itu berarti dengan Kaisar Abadi Yin Tian, ada 5 kaisar lagi di sini untuk melindungi Kaisar Selatan. Mereka datang dengan tubuh aslinya juga. Seorang siswa merasakan ketakutan jauh di dalam hatinya sambil menelan ludah dengan gugup. Ini menjamin bahwa tidak ada yang akan mengganggu kenaikan Kaisar Selatan. Bahkan Virtuous dan Jin Ge tidak mendapatkan perlakuan ini. Para penonton menyadari betapa pentingnya pandangan Kaisar terhadap kenaikan ini. Mungkin mereka sangat percaya pada Kaisar Selatan atau mereka tidak mau mengambil risiko eksekusi untuk membantunya. Dua lainnya dianggap yang paling mungkin mendapatkan 12 surat wasiat. Namun, ini hanya klaim pihak lain. Kaisar masih belum melindungi mereka secara langsung pada pertama kalinya. Sejujurnya, para kaisar ragu dengan kemampuan mereka mengumpulkan 12 surat wasiat. Baru kemudian keduanya berhasil mengundang pelindung tersebut setelah berusaha keras. Jin Ge harus pergi ke tempat eksplorasi sementara Virtuous meminta kaisarnya menjamin tidak adanya penyergapan melalui negosiasi. Namun hal ini tidak terjadi pada Kaisar Selatan. Pentingnya peristiwa ini menunjukkan bahwa ia pasti akan menjadi raja dengan 12 wasiat sehingga para kaisar mengambil risiko besar dan keluar untuk melindunginya. Siapapun akan khawatir dan kagum dengan kelahiran Kaisar 12 wasiat yang baru. Rekan Daois, pergi atau kamu akan mati di sini. Kaisar Abadi Yin Tian menyatakan kekuatan menindas daerah tersebut. Telapak tangan menyebar dan energi kekacauan kembali ke dunia setelah mendengar ini. Jelas sekali, para penyergap memilih untuk mengindahkan peringatannya. Kecuali mereka datang dengan jumlah yang lebih besar, kematian akan terjadi terhadap kelompok Kaisar Abadi Yin Tian. Semua orang mengerti bahwa kenaikan itu sudah pasti, tidak ada yang berani melawan kelompok pengawal ini. Lagi pula, mereka tidak benar-benar mempunyai keluhan terhadapnya sehingga buruknya nyawa mereka untuk menghentikan tidaklah setara. Kaisar lainnya tidak menunjukkan wajah mereka tetapi jelas bahwa mereka berasal dari bambu misterius. Ini adalah sekte yang hanya kalah dengan repositori kuno dalam kesombongan. Inilah saatnya mereka menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya kepada dunia. Para siswa di sini sangat iri pada Kaisar Selatan. Jika suatu hari, mereka bisa memiliki seorang kaisar yang bersedia melindungi mereka selama kenaikan mereka, mereka bisa mati karena bahagia, apalagi 5 atau 6 orang. Ledakan. Kaisar Selatan akhirnya memikul surat wasiat itu dan menyimpannya di istana takdirnya. Tiba-tiba, kekacauan energi meletus bersamaan dengan aura seorang raja. Dia memancarkan sinar seperti pedang yang melesat ke langit. Setiap sinar dapat membelah bumi dan menghilangkan kekacauan. Gemuruh. Grand Dao-nya muncul saat apinya menyala selamanya. Nyala api ini membawa aura kuno dan abadi seolah-olah ia dilahirkan dari zaman yang lebih tua, membuat kagum semua orang di keramaian. Dia akhirnya menjadi raja abadi dengan 4 keinginan.
Setiap gerakan-geriknya saat ini mampu menggerakkan momentum besar. Raja Abadi, bahkan siswa paling bangga di akademi masih tertunduk di hadapan Raja yang agung. Dia mengingat kembali aura dan kekuatannya, tetapi dia masih tetap agung seperti sebelumnya, seperti gunung yang terhampar di langit. Temperamen kunonya tampak seperti sungai waktu itu sendiri. Dia menangkupkannya ke arah kaisar lainnya. Kaisar Abadi Yin Tian mengangguk dan langsung menghilang bersama rekan-rekannya. Aura kejayaan dengan cepat menghilang. Mereka tidak bisa tinggal di sini terlalu lama karena eksekusi bisa dilakukan kapan saja. 4 kehendak utama, jika tidak terjadi hal tak terduga, dia mungkin menjadi raja terakhir generasi ini. 2 proses lagi dan dia akan menjadi kaisar dengan 12 keinginan. Para kaisar yang menyaksikan pemandangan tak percaya. Semua orang terguncang oleh pencapaian ini, bahkan para penonton yang tidak ada duanya. Saat itu, 3 kaisar pertama generasi ini tidak pernah mendapatkan surat wasiat utama. Bakat Dao Dragon Heaven Emperor mungkin tidak terlalu bagus, tetapi Jin Ge dan Virtuous terkenal karena bakat mereka. Meski demikian, mereka masih belum bisa mendapatkan surat wasiat utama tersebut. Sekarang, Kaisar Selatan ini muncul entah dari mana, dan langsung mengambil 4 surat wasiat utama. Jin Ge dan Virtuous hanya bisa mendapatkan 8 surat wasiat di masa depan, tetapi hal ini tidak berlaku bagi Kaisar Selatan. Dia pasti mempunyai kesempatan untuk menjadi Kaisar 12 wasiat di kemudian hari. Selain itu, dia akan memiliki waktu yang lebih mudah karena memiliki kemauan yang lebih murni dan akomodatif. Apakah dia akan menjadi Kaisar Api kedua? Kaisar lain bertanya-tanya. Jika dia bisa mencapai semua ini, dia sebenarnya akan menjadi salinan Kaisar Api karena orang ini adalah satu-satunya orang yang diketahui mendapatkan 4 surat wasiat utama. Jadi, dia telah memenuhi persyaratan pertama. Nantinya, keunggulannya bahkan bisa melebihi Kaisar Dunia karena dunia hanya memiliki 3 surat wasiat utama. Jika hari itu benar-benar tiba, dia hanya akan kehilangan pengalaman dan persenjataan abadi sejati. Tapi dengan babak kedua ini, dia bahkan bisa melampaui Kaisar Dunia. Yang lain berspekulasi tentang potensi masa depan yang mengejutkan. Berita kenaikan secara alami menyebar ke seluruh akademi dan mengejutkan banyak siswa. Bahkan siswa terbaik dari Istana Kaisar pun teringat setelah melihat gaya Kaisar Selatan yang luar biasa. Baru-baru ini, akademi memiliki banyak orang jenius, tetapi tahun ini sangat terlihat. Pertama, raja berbudi luhur dan muda. Yang satu menjadi raja abadi sementara yang lain menjadi salah satu dewa tertinggi yang paling berbakat. Kaisar Selatan mengejar mereka, tetapi sekarang, jalur kemenangannya terbuka lebar. Para jenius yang sombong menyadari diri mereka kurang di hadapan Kaisar. Sekolah fana menghasilkan siswa yang jahat. Seseorang berbicara dengan penuh kerinduan, akademi akan menghasilkan seorang kaisar dengan 12 wasiat. Kuharap aku bisa masuk kelas itu. Ada banyak orang jenius di sini tetapi tidak ada yang memenuhi syarat untuk masuk sekolah fana, bahkan raja berbudi luhur atau raja muda pun tidak diragukan lagi. Akademi mencoba menjadikan Kaisar Selatan sebagai Kaisar 12 wasiat. Semua orang hampir melupakan ceramah Dao antara Li Qiye dan Gu Qiheng. Ayo kita dengarkan Guru Qiheng sekarang. Mayoritas siswa berlari menuju halaman Dao karena tidak ada yang mau melewatkannya. Halaman itu terletak di luar istana Kaisar. Itu adalah sebuah lembah yang besar, bukan sebuah halaman. Ini adalah tempat yang menakjubkan untuk mempelajari Dao. Saat melihat ke bawah dari langit, seluruh tempat itu tampak seperti tanah Dao yang bertumpuk. Kelihatannya cukup kasar, tetapi setelah masuk, seseorang akan merasakan kekuatan langit dan bumi yang melonjak. Hukum Dao mengalir di bawah tanah. Di depan tempat itu ada tebing curam, tampak gelap. Itu terdiri dari satu batu Dao dan belum mengalami ukiran apapun. Itu diciptakan secara alami dan mengandung kekuatan Grand Dao. Terlebih lagi, garis-garis rahasia ada di seluruh permukaannya. Faktanya, jalinan garis-garis ini membentuk batu itu sendiri. Ada juga bunga rahasia di semua tempat. Semakin tinggi di atas batu, semakin banyak kelopak bunga yang dimilikinya. Di dalam bunga-bunga ini terdapat nama-nama yang dapat mengejutkan penonton karena mereka berasal dari karakter terkenal, Kaisar Abadi, Raja Abadi, Kaisar Agung, dan Dewa tertinggi yang berkuasa. Tokoh-tokoh ini pernah memberikan ceramah di tempat ini sebelumnya. Misalnya, Raja Abadi Yiye,
Kaisar Abadi Qianlong, dan banyak lainnya dari 100 ras. Orang-orang sudah memahami lingkungan sekitar bahkan sebelum perkuliahan dimulai. Mereka terus menarik masuk. Perkuliahan di sini bukan hanya tantangan bagi gurunya tetapi juga ujian bagi siswanya. Karena karakteristik khusus tempat ini, Grand Dao sangat hidup di sini, harmonisasi dapat dicapai dengan lebih mudah. Bagi dosen, jika mereka melebih-lebihkan diri dan berdakwah di sini, kegagalannya sudah sangat jelas. Misalnya, jika mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang Grand Dao dan mengajar dengan baik, seluruh halaman dan daonya akan beresonansi. Semakin baik ceramahnya, semakin besar resonansinya. Dengan demikian, reaksi pihak pekarangan akan menjelaskan apakah suatu ceramah itu bagus atau tidak. Sedangkan bagi pendengarnya juga akan terkena dampak langsung dari resonansi tersebut. Semakin banyak mereka memahaminya, semakin kuat pula hasil panennya. Namun sebaliknya, hubungan langsung dengan Dao dapat menimbulkan efek negatif dan memperlambat kerusakan seseorang. Hal ini tidak berarti bahwa ceramahnya tidak memadai. Mungkin isi ceramahnya tidak sesuai dengan mereka. Jika seorang siswa mempelajari prestasi hukum dengan fokus pada tetapi mereka datang untuk mendengarkan seorang guru berbicara tentang Dao api naga, itu hanya akan menimbulkan masalah. Semakin baik ceramahnya, resonansi Dao Dragon Flame akan semakin kuat. Disonansi antara es dan api akan berdampak negatif. Oleh karena itu, ada pula yang masih berdiri di luar. Mereka ingin menunggu dengan hati-hati terlebih dahulu. Kuliah pertama tentang derivasi Dao sedangkan kuliah kedua tentang Dao jantung. Keduanya tidak memiliki ketertarikan sehingga sampai batas tertentu, tidak ada siswa yang mengalami hal negatif. Meski demikian, beberapa siswa memilih untuk tetap berada di luar untuk saat ini sebelum perkuliahan dimulai. Tentu saja, mereka masih bisa mendengarkan di luar tetapi hasil panennya akan jauh lebih rendah. Gema yang hebat dari halaman Dao. Meningkatkan hasil ceramahnya. Saya ingin tahu berapa banyak kelopak bunga Grand Dao yang bisa dibuka oleh Guru Qi Heng. Seorang siswa menatap tebing Dao dan mengemis. Ada banyak bunga Dao di tebing, disusun dalam urutan tertentu. Semakin tinggi, semakin banyak kelopaknya. Tentu saja, itu bukanlah bunga atau ukiran, hanya sekelompok rune. Selama kuliah, rune di sini juga akan beriak. Bunganya sudah padat jadi tergantung isinya, mereka juga akan menyusunnya sendiri hingga membentuk bunga tersebut. Semakin besar resonansinya, semakin kuat riaknya dan semakin banyak kelopak yang terbentuk. Sederhananya, dosisnya semakin baik, semakin banyak kelopak di lokasi yang lebih tinggi. Ceramah Guru Qi Heng biasanya sangat mendalam. Saya yakin ceramah derivasi Dao-nya akan luar biasa sehingga dia mungkin bisa membuat bunga berkelopak 5. Seorang siswa 100 Hall percaya. Ya, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Seorang jenius dari Istana Kaisar setuju, sayang sekali dia masih sangat muda. Jika suatu hari dia menjadi dewa kuno, dia mungkin bisa menyebarkan 12 kelopak bunga. Ada banyak bunga di bagian bawah tetapi tidak demikian halnya di bagian atas. Tentu saja, yang lebih tinggi memiliki lebih banyak kelopak. Yang memiliki jumlah kelopak yang sama biasanya menjadi 1. Di bagian paling atas terdapat 2 bunga yang mekar dengan 13 kelopak. Ini adalah anjing-anjing terbaik di tebing ini. Sayangnya, mereka tidak bernama. Di tingkat kedua ada 6 bunga dengan masing-masing 12 kelopak. Hanya 2 yang disebutkan namanya, Yiye dan Mo Qianjun. Karakternya ditulis dengan sempurna dengan kehadiran yang kuat. Yang ketiga terdiri dari 11 bunga dengan 11 kelopak masing-masing. Beberapa diberi nama sementara yang lain tidak disebutkan namanya. Salah satunya ditulis dengan sangat baik dengan karakter, Kaisar Abadi bisa panjang. Yang keempat memiliki 30 bunga dengan 10 kelopak masing-masing. Kebanyakan adalah nama Raja Abadi. Misalnya, Raja Abadi Jilin. Saat seseorang turun, mereka akan melihat lebih banyak bunga tetapi kelopaknya lebih sedikit. Di bagian paling bawah, bunga itu hanya memiliki 1 kelopak yang mekar. Ini adalah akademi sejarah yang luar biasa. Seorang siswa berkomentar dengan nada emosi. Hanya dengan melihat bunganya, seseorang dapat menghidupkan kembali ceramah-ceramah hebat dari foto-foto besar yang telah dilakukan di sini. Ya, bahkan Raja Abadi Yiye pernah memberikan ceramah di sini sebelumnya. Seorang siswa Istana Kaisar berkata dengan kagum sambil menatap salah satu dari 6 bunga di tingkat kedua. Di sini, para dosen bisa memilih untuk meninggalkan namanya di bunga tersebut.
Bayangkan saja, Raja Abadi Yiye telah mengajar di sini dan membuat bunga mekar dengan 12 kelopak sebelumnya, peristiwa yang sungguh ajaib. Dia adalah yang pertama dan satu-satunya dalam 100 ras yang memiliki 12 surat wasiat, yang ke-8 dalam sejarah. Apalagi seseorang seperti dia pernah mengajar di akademi ini, yang menunjukkan prestise institusi yang mulia. Jadi, tidak peduli seberapa berbakatnya seseorang, semua siswa di sini tahu inilah saatnya untuk memuji rendah hati. Kakek Mo juga luar biasa, bukan seorang raja namun bahkan lebih baik dari seorang raja. Seorang siswa dari lembaga suci berkata dengan penuh kasih sayang. Hanya 2 bunga yang diberi nama di tingkat kedua, Yiye dan Mo Qianjun. Hanya sedikit orang luar yang pernah mendengar tentang Mo Qianjun, tetapi semua orang yang pernah mendengar tentang kakek Mo, dan tentu saja akan merasakan rasa hormat. Bahkan Kaisar pun tidak terkecuali dalam hal ini. Raja Abadi Yiye akan menyebut Mo Qianjun sebagai guru setiap kali mereka bertemu. Dia adalah guru dengan masa jabatan terlama di sini dan telah mengajar terlalu banyak siswa berprestasi. Misalnya, bahkan Raja Abadi Jilin diajari olehnya. Oleh karena itu, ada pepatah di akademi, hidup tidak sia-sia setelah mendengarkan ceramah Qianjun. Akademi belum menyelenggarakan kelas apapun untuk kakek Mo akhir-akhir ini atau kita akan sangat beruntung. Kata seorang siswa istana Kaisar. Bayangkan saja, audionya setara dengan Raja 12 Wasiat. Orang dapat dengan mudah melihat betapa dalamnya hal itu. Ya, kakek Mo hanya akan memberikan satu ceramah setiap kali dia merasa gatal lagi. Saya mendengar ceramah terakhirnya adalah 5.000 tahun yang lalu, jadi kita mungkin tidak akan memiliki kesempatan. Kata seorang senior, siapa yang meninggalkan 2 bunga di bagian paling atas? Seorang siswa muda bertanya dengan rasa ingin tahu. 2 kelopak di atas memiliki 13 kelopak tanpa tanda tangan. Karena Raja Abadi Yiye dan Mo Qianjun hanya bisa mencapai 12 kelopak bunga, itu berarti ada 2 orang di atas mereka dalam keterampilan mengajar, tidak ada seorang pun yang bisa melampaui mereka dalam hal pemahaman dan penjelasan Dao, jadi ini memang cukup mengejutkan. Itu adalah sebuah misteri, salah satu yang paling menarik di akademi. Seorang senior menggelengkan kepalanya, ada terlalu banyak legenda tentang hal itu. Dia berhenti sejenak dan melanjutkan, yang paling bisa dipercaya dan logis adalah bahwa mereka ditinggalkan oleh pendirinya, Kaisar Abadi Fei dan Kaisar Ilahi Selatan Jauh. Semua orang merasa ini masuk akal. Bagaimanapun juga, ini adalah awal dari ekspedisi pamungkas dan seharusnya mampu melampaui Raja Abadi Yiye. Belum tentu saja. Seseorang yang telah menyelidiki hal ini tidak setuju, ada banyak catatan tentang 2 bunga ini di akademi tetapi tidak ada yang sedetail itu. Ada satu alasan mengapa Kaisar Ilahi Selatan tidak boleh terlibat. Saat itu, 100 ras masih lemah sementara 3 ras berkuasa. Kaisar Langit memang pernah mengajar di tempat ini sebelumnya, tetapi menurut pendapat pribadi saya, itu karena Kaisar Abadi Fei adalah menantunya, dan dia ingin menunjukkan sikap dan pendiriannya terhadap 3 ras. Tetapi, jika Anda memberitahu saya bahwa dia akan meninggalkan esensi daonya dan belajar kepada para kerabat biasa dari 100 ras, menurut saya itu sangat tidak mungkin. Dia berbicara dengan alasan dengan cara yang bersahabat. Lalu siapa kalau bukan Kaisar Ilahi Selatan? Kami akan mengatakan bahwa salah satunya berasal dari Kaisar Abadi Fei, bagaimana dengan yang lainnya? Kata seorang junior, itulah bagian yang paling menarik. Dahulu kala, catatan tentang bunga ini telah terhapus. Tidak ada yang tahu alasannya. Di antara sisa-sisa teks yang disebarkan, beberapa orang memiliki pemikiran yang berani bahwa baik Kaisar Abadi Fei maupun Kaisar Ilahi Selatan tidak meninggalkan bunga-bunga ini. Senior itu mengungkapkan, kalau begitu, siapa itu? Para siswa tetap skeptis karena mereka tidak dapat menemukan makhluk lain yang mampu meninggalkan bunga Grand Dao tingkat ini. Yah, itulah mengapa hal ini masih menjadi misteri yang belum terpecahkan di akademi hingga hari ini. Senior itu tersenyum sebagai tanggapan. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak siswa yang datang. Bahkan beberapa guru pun ikut bergabung. Gu Qiheng masih belum datang tetapi para siswa sedang duduk di halaman. Mereka sangat yakin bahwa ceramahnya akan sangat bermanfaat bagi mereka melalui resonansi Dao. 3 keturunan telah tiba juga. Setelah beberapa hari memulihkan diri dan meminum obat,
Raja Muda Enam Pedang sekarang baik-baik saja. Cederanya serius tetapi tidak merusak titik lemahnya. Keturunannya ada di sini. Para siswa dengan cepat datang untuk menyambut mereka. Saat orang-orang saling menyapa, Tuan Muda Frisky naik ke atas panggung dan menatap para siswa. Xuanji telah diminta oleh Guru Qi Heng untuk memulai pembukaan ceramahnya sehingga semua orang tahu apa isinya, apakah cocok atau tidak. Dia berkata, mohon maaf atas keberanian saya untuk menguraikan kuliah derivasi Dao terlebih dahulu, jangan ragu untuk menunjukkan kesalahan apapun. Perkenalan ini sama sekali tidak mengejutkan orang karena Tuan Muda telah mengambil alih Qi Heng di ruang kelas di masa lalu. Cocok dan masuk akal baginya untuk melakukan perkenalan sekarang. Setelah mendengar garis besarnya, siswa dapat memutuskan apakah akan tetap tinggal atau tidak. Ini adalah persiapan bagus yang dilakukan oleh Gu Qi Heng. Meskipun Frisky hanya seorang mahasiswa, tidak ada batasan bagi orang untuk memberi kuliah di halaman Dao. Selain itu, dia sudah menjadi dewa tertinggi sehingga dia pasti memenuhi syarat untuk memberi kuliah pada tahap ini dari berbagai sudut pandang. Enam Pedang dan Perenungan masuk tanpa ragu setelah melihat ini untuk menunjukkan dukungan mereka. Ingat, mereka adalah pemimpin dari 100 aula dan institusi suci saat ini sehingga banyak siswa yang mengikuti mereka. Ditambah lagi, pembukaan ini tidak akan buruk sama sekali. Frisky telah melakukan pekerjaannya dengan baik di masa lalu dengan mengajar di Hundred Halls. Beberapa siswa dari Istana Kaisar juga datang. Mereka perlu memberi perhatian pada Frisky karena dia adalah pemimpin kelas ini. Kesesuaian tidak terlalu menjadi masalah, halaman sudah dipenuhi siswa. Hari ini akan dimulai dengan perkuliahan tentang derivasi Dao. Ini terdiri dari temuan terbaru Guru Qi Heng tentang Grand Dao, bahkan sumber kehidupan penelitiannya. Meskipun dia tidak berani menyatakan bahwa itu tidak ada bandingannya, penjelasannya pasti unik dan efektif. Frisky dimulai. Frisky fasih dan siap, berbicara sehalus aliran udara atau awan yang melayang. Hal ini disebabkan oleh pengalamannya dengan kuliah sebelumnya menggantikan Qi Heng. Jadi, meski berada di hadapan banyak orang, dia tetap tenang dan tenang. Harus diakui bahwa dia cukup mampu dalam hal ini. Jika budidayanya terus meningkat, ia akan memiliki kesempatan untuk menjadi guru di akademi. Derivasi Dao fokus pada memaksimalkan kekuatan hukum prestasi. Oleh karena itu, dia telah menciptakan metode untuk memanfaatkan potensinya, sehingga penggunanya dapat memaksimalkan efeknya hingga tingkat yang tak terbatas. Banjir bunga surgawi dan Dao keluar. Berdengung. Hukum Dao di halaman mulai bergerak seperti air mengalir. Ada yang melompat seperti peri atau menari seperti peri. Begitu saja, garis rahasia di tebing juga berfluktuasi dengan riak dan ombak, seolah ingin menciptakan simbol tertinggi. Pada awalnya, para siswa di sini hanya untuk menunjukkan dukungan mereka atau untuk menyanjung tiga keturunan. Namun, ceramahnya menjadi semakin dalam dan tajam, merenggut nafas para pendengar di luar. Dengan demikian, semakin banyak siswa yang masuk ke halaman dari ruang kelas ketiga. Mayoritas puluhan aula ada di sini dan bahkan beberapa dari Istana Kaisar pun masuk. Berdengung, gemuruh resonansi Dao muncul saat para siswa semakin tenggelam. Grand Dao mereka sendiri mulai selaras dengan halaman dengan hukum yang muncul dan terjalin di sekitar mereka. Kekuatan Dao ini tercurah seperti gelombang pegas ke para siswa sehingga mereka menjadi cukup nyaman. Di tempat ini dengan resonansi yang kuat, semakin mereka mengerti, semakin kuat mereka mendapatkan kekuatan Dao. Akan lebih mudah untuk membuka hukum Dao juga. Para siswa di sini memiliki tingkat resonansi yang berbeda dan tingkat manfaat yang berbeda-beda. Bagi mereka yang berada di luar halaman, mereka tidak menikmati resonansi Dao ini karena memerlukan kehadiran fisik di dalam, tidak. Mudah untuk melakukan sinkronisasi dengan Grand Dao, itu membutuhkan keadaan yang sempurna. Orang-orang yang tidak bergabung adalah mereka yang mempunyai ketinggian dengan Frisky atau siswa yang sangat berbakat dan kuat. Begitu saja, ketika Frisky selesai, lebih dari separuh siswa di akademi telah bergabung di halaman untuk mendengarkan. Grand Dao itu ajaib dengan seni yang tak terhitung banyaknya, Guru Qi Heng hanya memilih satu jalan di lautan ini. Frisky dengan cepat menyelesaikan perkenalannya. Kata yang bagus. Gema menggelegar di halaman bersamaan dengan sorak-sorai penonton. Perenungan dan Enam Pedang adalah yang pertama mulai mengepalkan tangan dan mengancam. Meski mereka berusaha menggerakkan massa, ceramahnya benar-benar terlaksana dengan baik.
Frisky bisa menjadi guru di akademi setelah beberapa tahun lagi. Berdengung, dindingnya beriak dengan beberapa gelombang rune. Akhirnya, mereka menjalin bersama membentuk bunga Grand Dao. Setelah ombaknya mereda, dua kelopak bunga itu mekar. Tuan muda Frisky memang luar biasa, dia akan tetap menjadi guru dalam 2 tahun. Desahan dan pujian muncul. Benar, dia benar-benar bisa menjadi seorang guru. Banyak siswa yang berteriak. Frisky meninggalkan tanda tangannya, Wang Xuanji. Dia kemudian tersenyum dan berkata, mohon maafkan perkenalan saya yang tidak mampu, ini tidak dapat sepenuhnya mengungkapkan semua kedalaman seni guru Qi Heng. Kamu melakukannya dengan sangat baik. Sebuah suara yang tinggi menjawabnya, jika kamu telah melakukan debut beberapa tahun sebelumnya, kamu mungkin sudah bisa menyusulku. Seseorang melayang di langit dengan anggun dan bebas seperti seorang sarjana yang keluar dari lukisan. Dia memiliki banyak kebangsawanan dan persaudaraan alih-alih aura yang menindas di setiap gerakannya. Meskipun demikian, orang-orang merasakan rasa hormat yang terkendali dan akan berdiri untuk menyambutnya. Guru, semua siswa berdiri. Beberapa siswa bahkan mulai berteriak. Dia sangat menawan, bukan hanya dia jenius nomor 1 di akademi kita, dia juga yang paling tampan. Beberapa siswi hampir meneteskan air liur setelah melihat gaya tertingginya. Faktanya, banyak gadis di akademi yang naksir dia, ini bukan rahasia lagi. Seekor naga di antara manusia seperti dia akan menarik perhatian dan cinta pada pandangan pertama, kemanapun dia pergi. Gu Qi Heng. Beberapa siswa tingkat tinggi menghela napas dengan berbagai macam emosi setelah melihatnya. Di akademi, seseorang bisa lulus setelah 3-4 tahun. Namun, ada pula yang rela tinggal dan berlatih lebih lama. Memang benar, mereka harus melewati persyaratan ketat dari akademi untuk bisa bertahan. Siapa yang tidak tahu tentang Raja Muda Gu Qi Heng di akademi? Dia adalah dewa tertinggi termuda di generasi ini dan paling menjanjikan untuk menjadi dewa kuno. Para siswa yang satu kelas di dekatnya menjadi sedih. Mereka masih belajar saat dia menjadi guru dengan potensi terbesar sebagai dewa tertinggi dengan 7 totem. Kesenjangannya terlihat jelas, tidak heran mengapa mereka menjadi emosional setelah melihat rekannya. Setelah dia masuk, para siswa di luar menarik masuk seperti tsunami. Bahkan siswa arogan dari Istana Kaisar pun siap mendengarkan sekarang. Dalam sekejap mata, halaman itu terisi sampai penuh. Hanya sedikit siswa yang tidak benar-benar hadir di halaman. Siswa yang lebih tua sebelumnya, banyak di antaranya adalah dewa tertinggi, sebelumnya tidak tertarik pada Frisky. Bagaimanapun, dia belum mencapai level yang tepat untuk mendapatkan perhatian mereka. Hal ini tidak terjadi lagi ketika Gu Qi Heng masuk. Setelah mendengar perkenalannya, beberapa dewa tertinggi ini merasa mungkin ceramah ini layak untuk dilakukan. Perenungan berkomentar setelah melihat gelombang orang, guru. Qi Heng memiliki terlalu banyak karisma. Jumlah orang di sini sama dengan ceramah dari guru yang lebih tua. Pemahan daunnya jauh di atas banyak dewa tertinggi. Dia masih muda jadi setelah bertahun-tahun berlatih, dia akan mampu mengejar atau bahkan melampaui guru yang lebih tua. Dia pasti akan menjadi dewa kuno, jadi pencapaiannya bukanlah sesuatu yang tidak bisa dicapai oleh siapapun. Jawab Frisky, sungguh sekali. Ceramah guru akan cukup cemerlang untuk menjatuhkan pria Li itu. Dia akan pergi karena malu. Seseorang seperti dia ingin bersaing dengan guru Qi Heng. Dia tidak tahu batasannya sendiri. 6 pedang membentang. Dia dan Li Qiye telah menghentikan semua kepura-puraan dengan sopan sehingga dia tidak perlu memikirkan kata-katanya. Di sisi lain, Rumination dan Frisky hanya membalas senyumannya, tak ingin tampil maksimal. Frisky berkata sambil tersenyum sugestif, tunggu dan lihat saja, guru Qi Heng akan pergi dan menunjukkan kepada kami sesuatu yang menakjubkan. Sementara itu, Qi Heng memulai, dalam sesi pemikiran saya baru-baru ini, saya telah belajar lebih banyak tentang Dao, tidak ingin egois dengan temuan saya di sini untuk membagikannya kepada semua orang. Derivasi Dao adalah topik umum bagi para berpikiran, ini berkaitan dengan inti intimidasi dan kedalaman tertinggi tentang cara membuat dan menggunakan Grand Dao. Gu Qi Heng memulai dengan kata-kata ajaib dan Dao berubah menjadi banyak sekali hukum. Resonansi dimulai tidak lama setelah permulaannya. Hanya dalam waktu singkat, ia berhasil memikat hati banyak siswa, baik senior maupun junior. Mereka yang berasal dari kelas yang sama masih tertarik dengan isinya dan segera duduk di halaman.
Hanya sejumlah kecil siswa yang masih berada di luar karena berbagai alasan. Dia baik-baik saja. Guru muda lainnya muncul dan salah satu dari mereka mengangguk setuju. Dia memasuki halaman juga. Guru Zhou, kamu di sini sekarang. Ceramah Gu Qiheng sungguh luar biasa. Para siswa di luar melihat kelompok guru ini dan berkata, Qiheng adalah bakat yang patut dikagumi dan akan menjadi sukses besar di tempat lain. Sayangnya, di akademi, dewa tertinggi dengan 7 totem tidaklah banyak. Ada banyak guru yang lebih tua di sini dengan 10 totem ke atas. Ditambah lagi, sebagian besar guru dulunya adalah seorang yang paling jenius dan mungkin sedikit lebih rendah dari Qiheng dalam hal bakat. Oleh karena itu, guru-guru generasi sebelumnya tidak datang untuk mendengarkan, sedangkan guru-guru muda hanya datang untuk bersenang-senang. Mereka belum tentu memasuki halaman. Sayangnya, setelah benar-benar mendengarnya, mereka masuk karena Qiheng melakukan pekerjaan yang luar biasa, cukup untuk menggoda guru-guru lainnya. Dia datang dengan persiapan dan seharusnya tidak kesulitan mendapatkan 5 kelopak bunga. Seorang siswa yang lebih tua dari Qiheng menghela napas dan berkata, "Ya, itu layak untuk didengarkan." Rekan Qiheng mengangguk dan berkata dengan sedikit penyesalan, "Sayangnya, saya hanya memasak 1 dao saja atau saya akan mempertimbangkan turunan daonya." "Bagaimana kamu, kenapa kamu tidak masuk?" Senior melihat siswa berbeda yang tenggelam dalam perkuliahan. Kita sudah lama menjadi musuh bebuyutan." Laki-laki itu menjawab, "Tetapi, saya akui bahwa ceramah ini bagus." Guru bernama Li Qiye dari ruang belajar itu pasti akan kalah. Meski saling membenci, siswa tersebut tetap mengakui kemampuan Qiheng. Isinya sempurna sehingga dia memiliki banyak potensi mengingat usianya. Beberapa guru yang lebih tua tidak bisa dibandingkan dengan dia. Senior itu mengeluh. Hanya virtuos yang berada pada level yang sama dengannya tapi dia lebih baik dalam pemahaman Dao. Namun, garis keturunan virtuos adalah keuntungan besar. Saingannya berkata, "Saya memahami pria itu dengan sangat baik." Fakta bahwa dia berani melakukan ini menunjukkan betapa percaya diri dan persiapannya. Li Qiye ini membuat kesalahan dengan menerima tantangan karena dia tidak cukup mengenal Qiheng. Begitu dia kalah, Qiheng tidak akan melepaskannya, itu akan menjadi peristiwa yang mengasyikkan. Di masa lalu, saingannya ini pernah kalah dari Qiheng sebelumnya, jadi dia menyadari sifat pria itu. Dia berpikir bahwa orang bernama Li Qiye ini kurang beruntung dan mungkin tidak bisa tetap menjadi guru di akademi di masa depan. Qiheng berusaha membangun prestisenya, orang Li Qiye ini hanya bisa menyalahkan nasibnya. Senior itu mengangguk. Dao adalah asal-muasal dari banyak sekali hukum yang dapat dibentuk dari pemikiran. Sementara itu, Qiheng melakukan pekerjaannya. Para siswa bersinar di halaman dengan kemunculan mereka sendiri. Kekuatan agung ini melonjak seperti mata air sehingga menghasilkan pemandangan yang menakjubkan. Tebing Dao berubah menjadi lautan luas. Semua orang merasa bahwa mereka sedang bermeditasi di lautan ini di antara kekuatan agung Dao. Dalam waktu singkat, menjadi lebih mudah untuk memahami hukum yang tak terhitung banyaknya, memungkinkan mereka untuk menerapkan manfaat hukum mereka hingga batasnya. Ledakan. Akhirnya, rune di tebing itu naik lebih tinggi seperti tsunami. Gemuruh. Dalam sepersekian detik ini, sebuah Grand Dao yang panjang melesat ke langit dan beresonansi dengan para siswa. Dao mereka sendiri mengalir ke atas seperti air terjun. Tidak ada keraguan bahwa ceramah tersebut cukup untuk menciptakan kedalaman Grand Dao dan menyebabkan riak yang cukup besar di halaman. Hukum di sini hidup menjadi dan selaras dengan isinya. Dia memiliki pemahaman yang cukup mendalam tentang topik derivasi Dao. Bunga Grand Dao muncul di dinding dengan kelopak bermekaran. 6 adalah angka terakhir. Berdengung. Itu memancarkan cahaya redup sebelum mengambil tempatnya. 6 kelopak. Para siswa berteriak keheranan. "Saudara Qiheng luar biasa, terakhir kali saya hanya mendapat 4 kelopak." Guru bernama Zhou menghela nafas dan berkata, dia akan segera menyusul para tetua akademi. Para guru di sini setuju dengan evaluasi ini. Pria itu bisa menciptakan bunga 6 kelopak di usia yang begitu muda berarti dia akan mampu mengejar eksistensi seperti Raja Abai Jilin selama dia punya lebih banyak waktu. Kuliah yang luar biasa. Tepuk tangan dan tepuk tangan terdengar seperti guntur di musim semi. Semua siswa sangat antusias dan mengapresiasi Qiheng karena mereka baru saja mendapatkan banyak manfaat. "Guru, kamu adalah idola kami."
Begitu banyak yang berteriak, "Guru, aku sayang, Anda pasti akan mengalahkan Guru Li Qiye." Beberapa siswi memanfaatkan kesempatan ini untuk menyatakan cintanya. Ketenaran orang ini saat ini sungguh luar biasa. Mari kita pergi sekarang. Guru Zhou tersenyum bercanda dan memberitahu guru lainnya. Terima kasih semuanya. Mohon maaf atas kesalahan yang saya buat. Qi Heng tetap tenang dan tenang, membuat penonton semakin terkesan. Suasana tetap heboh dengan para siswa yang berteriak dan menyeringai untuknya. Butuh waktu lama sebelum gelombang tepuk tangan berakhir. Qi Heng meninggalkan tanda tangan di bunga itu karena itu adalah pencapaian yang luar biasa. Sekarang giliranmu, Saudara Qiye. Saya sangat menantikannya. Qi Heng meninggalkan panggung dan berkata dengan cara yang berkelas. Setelah mendengar ini, semua siswa meninggalkan halaman seperti air pasang surut, tidak ada satu orang pun yang tersisa. Mereka tidak dapat disalahkan atas pilihan pragmatis mereka. Lagi pula, Li Qiye belum pernah mengajar di akademi sebelumnya sehingga tidak ada yang mengetahui tingkat keahliannya. Bahkan mereka yang tertarik pun ingin bermain aman terlebih dahulu. Ditambah lagi, banyak yang tidak peduli dengan topik Dao Hati. Itu tidak berwujud dan tidak akan banyak membantu budidaya. Halaman menjadi sunyi lagi, sangat kontras dibandingkan pemandangan sebelumnya. Apakah ada yang menginap? Bahkan mereka yang ingin masuk ke dalam halaman akan merasakan masalah yang sangat tidak nyaman karena semua orang memperhatikan. Apa maksudnya berbicara hati Dao? Kami dari 100 Hals tidak tertarik dengan topik ini. 6 pedang mencibir dan dengan sengaja menyatakan hal ini kepada siswa lainnya. Kerumunan menunggu di luar dengan mata melotot sementara halaman benar-benar kosong, tentu berbeda dengan kemeriahan sebelumnya. Di mana Guru Li? Seorang siswa melihat sekeliling dan tidak menemukan Li Qiye dimanapun selama ini. Gu Qiheng tidak mengatakan apapun. Dia berdiri dan dengan tenang menatap panggung yang menunggu. Mengapa Guru Li belum datang? Seorang siswa bertanya dengan tenang. Hah, siapa yang tahu? Seseorang dari Aula 100 tertawa, Guru Qiheng melakukan pekerjaannya dengan sangat baik dan tidak ada guru muda yang melampauinya. Jadi sekarang, orang-orang hanya akan mempermalukan diri mereka sendiri dengan pergi ke sana, orang-orang itu mungkin terlalu takut untuk menerima tantangan itu sekarang. Siswa ini jelas ingin menyanjung Gu Qiheng karena dia adalah seorang guru di sana. Dia mungkin tidak akan datang jika dia tidak ada di sini sekarang. 6 pedang berbeda, tidak ada keberanian untuk naik ke panggung, bagaimana dia bisa memiliki wajah untuk tetap di sini sebagai guru. 6 pedang sudah berseteru dengan Li Qiye jadi dia mengatakan apapun yang dia inginkan. Ditambah lagi, ayahnya adalah pelindung Dao virtues dan Gu Qiheng juga mendukungnya. Seseorang masuk ke dalam, kelompok orang membawa kursi mereka sendiri ke halaman, Liu Jinseng, Goldoop, dan Ye Xingsui. Mereka duduk di sudut dan tidak menonjolkan diri dengan sikap rendah hati. Tampaknya olah mereka tidak ingin orang lain memperhatikan mereka. Semua orang mencibir setelah melihat siswa dari ruang belajar ini, masuk akal, tidak masalah bagi siswa untuk mendengarkan gurunya sendiri. Hah, jika mereka tidak datang, dia mungkin akan menindas mereka nanti. Para siswa yang berdiri di dekat Qi Heng berusaha sekuat tenaga untuk membuatnya bahagia. Meski banyak yang menuding dan mengejek kelompok tersebut, mereka tetap diam dan mengabaikan semuanya. Orang lain akan datang. Siswa lain masuk ke dalam, Yao Ting dari 100 aula. Isi ceramahnya tidak menjadi masalah karena Li Qiye telah memperlakukannya dengan sangat baik. Ditambah lagi, dia menyadari betapa kuatnya dia sehingga ceramahnya tidak buruk sama sekali. Dia bergabung dengan 3 lainnya tanpa berkata apa-apa. Bukankah itu Suster Yao Ting? Dia relatif terkenal di 100 Hals karena prestasinya meskipun awalnya sederhana. Selain itu, dia juga punya banyak pelamar. Beberapa siswi dari Aula 100 datang setelah melihat ini karena mereka berteman baik dengan Yao Ting. Kita harus mendengarkannya juga. Setelah musyawarah rahasia, lebih banyak siswa dengan latar belakang yang lebih lemah dari 100 Hals juga bergabung. Ada kelompok di 100 aula karena siswanya datang dari seluruh dunia. Misalnya, bangsawan seperti Pedang 6 dan yang lainnya membentuk sebuah kelompok. Sementara itu, semakin banyak pelajar akar rumput yang tidak mau berhubungan dengan mereka. Tentu saja, kelompok ini sebagian besar terdiri dari laki-laki dan memilih duduk di sebelah kelompok teman Yao Ting. Hanya sekelompok orang yang bukan siapa-siapa. Jadi bagaimana jika mereka berkumpul bersama, tetap saja tidak berguna.
Siswa lain dari 100 aula bersinar, sampah-sampah ini hanya bisa bersatu. Dengan jenisnya sendiri, tidak memenuhi syarat untuk bergabung dengan yang lain. Tapi saat siswa ini selesai, gadis lain memasuki panggung dengan sikap tenang yang sama. Suster Miao Chan. Siswa ini ternganga saat dia mengekstraksi apa yang dilihatnya. Raja muda, ini Suster Miao Chan. Seorang siswa di sebelah 6 pedang berkata. Ekspresi raja menjadi sangat jelek, berubah menjadi merah dan kemudian menjadi hijau. Dia tidak dapat berbicara karena kepuasannya. Miao Chan memiliki pengaruh yang lebih besar di 100 aula dibandingkan dengan Yao Ting dan yang lainnya. Meskipun orang-orang tidak mengetahui asal-usulnya, dia mendapat dukungan dari banyak siswa karena mereka datang untuk menanyakan pertanyaan kepadanya. Tentu saja, dia juga populer di kalangan laki-laki. Terlebih lagi, banyak yang tahu bahwa 6 pedang naksir Miao Chan. Namun, dia dikalahkan habis-habisan oleh Li Qiye dan sekarang, dia menunjukkan dukungannya pada Li Qiye. Itu sama saja dengan menamparkan wajahnya, tidak ada yang berani mengatakan hal lain. Orang-orang yang tidak menyukai 6 pedang juga mengikuti Miao Chan ke dalam. Hanya dalam waktu singkat, lebih dari belasan siswa sudah menunggu ceramahnya. Ada yang menunggu tapi dosennya masih terlambat. Apa maksudnya mendengarkan? Perenungan merengut. 3 keturunan berada di pihak Qi Heng sehingga mereka tentu saja ingin mempermalukan Li Qiye. Ya, guru ini adalah sesuatu yang lain. Bahkan guru yang lebih tua di lembaga suci kita tidak sombong, kita tidak perlu mendengarkan omong kosong ini. Siswa lain menambahkan, benar, dia berusaha menyatakan keren seolah-olah dia lebih baik dari yang lebih tua. Seorang siswa istana kaisar dibakar. Para tetua adalah orang-orang yang mengajar di istana kaisar. Para siswa di sana tidak terlalu senang melihat Li Qiye sombong, setidaknya di mata mereka. Hati Dao juga tidak berguna, itu akan menjadi terlalu biasa. Perenungan berkata, semua orang di istana kaisar kami memiliki hati Dao yang teguh, kami telah melakukan cukup banyak hal sendiri, tidak perlu orang lain untuk membimbing kami. Benar, kita tidak perlu mendengarkan ceramah Dao Hart ini, itu hanya membuang-buang waktu. Seseorang di sampingnya menimpali, maafkan saya karena terlambat. Tiba-tiba, sebuah suara yang jelas muncul, menandakan datangnya kecantikan tertinggi, Mei Suyao. Dia pun memasuki halaman dan duduk di samping siswa lainnya. Peri Mei juga ada di sini. Selusin orang di dalamnya menjadi bersemangat. Pada awalnya, hanya Miao Chan yang menjadi karakter penting dalam grup mereka. Tapi sekarang, hal ini tidak lagi terjadi pada Mei Suyao. Peri Mei juga ikut. Hanya dalam waktu singkat, para siswa dari lembaga suci dan istana kaisar saling melirik dengan ekspresi canggung. Kecantikannya dapat membuat jiwa menjadi gila dan bakatnya sangat sempurna. Beberapa orang bahkan percaya bahwa dia lebih berbakat daripada perenungan tetapi merahasiakannya. Biasanya, penggemarnya dari kelas atas akan mengerumuninya sekarang. Namun, karena komentar mereka yang meremehkan sebelumnya, akan terlihat aneh jika mereka menyusul, terutama mereka yang satu kubu dengan 3 keturunan dan Gu Qi Heng. Jika mereka bergabung dengannya sekarang, mereka bisa diasingkan dari kelompok Rumination. Ayo pergi, Dao hatiku tidak stabil saat ini jadi ini bisa membantu, tidak semua orang di kelas atas menyukai Rumination dan kelompoknya sehingga beberapa orang jenius memutuskan untuk bergabung. Biasanya, mereka tidak akan berani melawan kelompok itu secara langsung. Namun, orang yang paling dicintai di istana kaisar, Mei Suyao, ada di sana saat ini sehingga mereka tidak perlu takut. Ini menambahkan hingga lebih dari 100 siswa menunggu di dalam untuk ceramah Li Qiye. Masih bukan masalah besar. Dibandingkan dengan guru Qi Heng, dia didengarkan oleh puluhan ribu orang. Seorang siswa berbakat. Sayangnya, Li Qiye masih belum ditemukan dan orang-orang di dalamnya menjadi gelisah. Hanya satu ceramah, apakah dia benar-benar perlu mengadakan pertunjukan seperti ini? Orang lain tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Jika mereka tidak ingin melihat Li Qiye mempermalukan dirinya sendiri, mereka pasti sudah pergi. Saudara Qiye, para siswa sangat ingin belajar, ingin mendengarkan ceramah tertinggi Anda. Mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi, maukah kamu naik ke panggung sekarang? Gu Qi Heng berbicara dengan lembut tetapi semua orang di sini dapat mendengar kata-katanya. Gu Qi Heng terdengar seperti sedang memuji Li Qiye kepada para muridnya, namun bukan itu yang terjadi.
Hanya ada 100 siswa di dalam dibandingkan puluhan ribu di luar, seseorang bisa menggambarkan pemandangan ini sebagai siswa yang bersemangat untuk belajar. Itu adalah suasana yang terang-terangan. Benar, kami tidak sabar untuk mendengarkan ceramah dan belajar. Siswa lain berteriak sinis. Hahaha, tawa yang menggelegar meledak. Bukan karena para siswa di sini membenci Li Qiye tetapi Gu Qiheng terlalu populer dan disukai di kalangan siswa. Jika mereka harus memilih salah satu di antara keduanya, sebagian besar tidak akan ragu sama sekali sebelum memilih Qiheng karena mereka tidak mengenal Li Qiye sama sekali. Saudara Qiheng, jangan khawatir, bahkan para tetua pun bersedia menunggu ceramah Tuan Muda Li. Seorang wanita dengan cepat melayang di langit seperti seorang dewi, tidak ada yang bisa tetap tenang di hadapannya. Guru Qianxuan juga ada di sini. Dia secara alami menarik perhatian para siswa sehingga salah satu dari mereka berteriak. Qianxuan berkata setelah tiba, bagus, belum terlambat untuk ceramah bangsawan muda. Dia kemudian mengambil tempat duduknya. Semua orang tercengang melihat ini karena Qianxuan jelas berada di level yang sama dengan Qiheng di antara para guru muda. Dia tidak datang untuk mendukung Qiheng tetapi datang lebih awal untuk mendukung Li Qiye. Ekspresi Qiheng secara alami sedikit berubah tetapi dia segera tersenyum dan mempertahankan gayanya yang keren. Saat ini, dua orang lagi memasuki lembah. Mereka tampak agak asing dengan tata letaknya. Salah satunya adalah pria kekar dengan pedang dewa sementara wanita cantik lebih halus dan ramping dengan pedang panjang di punggung. Mereka menyembunyikan aura dan kekuatan sehingga tidak ada yang bisa membaca pukulan mereka sama sekali. Sudah lama tidak bertemu, ini tempat yang tepat. Pria parubaya itu melihat ke halaman dan bertanya, "Suamiku, di mana kamu melihat? Itu tembok dao di sana dan bunga dao. Di mana lagi bunga-bunga ini di akademi selain halaman dao?" Wanita cantik itu tersenyum dan berkata, "Benar, maka kita berada di tempat yang tepat." Pria parubaya itu menggaruk kepalanya. Kemunculan pasangan ini mengejutkan para siswa. Mereka bertanya-tanya dari mana keduanya muncul karena mereka tampaknya bukan guru di akademi. Mereka terlihat sangat familiar, aku yakin aku pernah melihatnya sebelumnya. Seorang siswa menganggap ini cukup aneh. Kamu benar, aku juga melihatnya tapi sepertinya tidak bisa mengingatnya. Siswa lain setuju. Ayo pergi, berhenti main-main. Jarang sekali guru benar-benar memberikan ceramah. Wanita itu memberitahu pria itu. Benar, ada baiknya kita tidak menunda atau aku harus menamparkan diriku sendiri. Pria parubaya itu balas tersenyum. Keduanya berjalan bergandengan tangan menuju halaman. Para siswa di dalam secara alami menatap mereka. Senior, mohon maaf atas keterlambatan penerimaan saya. Qianxuan segera berdiri dan pergi menyambut mereka. Oh, kamu sudah sangat besar sekarang, tidak perlu mengucapkan sopan, kita lebih dekat dari itu. Wanita itu berkata sambil tersenyum. Pria itu bercanda, gadis kecil ini akan menjadi lebih kuat dari kita. Sepertinya gelombang di masa depan akan terus tumbuh lebih kuat dan lebih baik. Paman Yang, kamu selalu menggodaku seperti ini. Kombinasi pedang dan pedangmu tidak ada duanya saat ini. Qianxuan tersenyum bebas seperti gadis kecil. Ah, aku tahu siapa mereka sekarang. Seorang siswa istana kaisar tiba-tiba berteriak, tetapi dia menyadari bahwa ini terlalu tidak sopan. Dia dengan cepat menyampaikan suaranya, itu adalah penjaga akademi kami, Harmony Immortal Monarchs. Ya, itu mereka, aku pernah melihat potret mereka sebelumnya di sastra. Seorang siswa yang diam-diam berbeda setuju. Semua orang akhirnya menyadari kenapa pasangan ini terlihat begitu akrab karena mereka pernah melihat patung raksasa mereka di pintu masuk sastra. Tentu saja, mereka juga menjadi ternganga, bahkan dua raja abadi datang untuk mendengarkan ceramah ini. Sungguh, menakjubkan. Raja kedua ini telah membunuh Kaisar Agung dengan 8 wasiat sebelumnya dengan pedang dan pedang mereka. Mereka sangat dihormati sebagai raja yang lebih tua tetapi siapa sangka mereka akan datang ke sini secara langsung. Bagus, aku tidak terlambat, kalau tidak aku akan melakukan kejahatan besar. Semburan tawa bebas menggema di langit saat orang lain memasuki halaman. Kaisar Selatan, seorang siswa berteriak. Dia baru saja menjadi Raja Abadi 2 hari lalu dengan 4 surat wasiat. Pria itu cukup terkenal saat ini sehingga para siswa kembali terpana dengan kehadirannya. Generasi muda akan melampaui kita.
Adikku, kamu akan memikul 12 surat wasiat di masa depan dan menjadi kebanggaan akademi kami seperti Raja Abadi Yiye. Yang Zhenwei, sang suami, menamparkan bahu Kaisar Selatan dan tertawa. Dao mohon, terima kasih. Kaisar Selatan menangkupkan untuk menjawab, pedang dan pedangmu tidak terkalahkan, seorang junior sepertiku harus banyak belajar dari kalian berdua. Siapa junior di sini? Guo Xinyu tersenyum menawan dan berkata, senioritas tidak ditentukan oleh usia, kalian berdua adalah yang pertama di jalur Dao jadi saya juniornya. Kaisar Selatan balas tersenyum. Suami istri itu tersenyum sebelum masuk ke tempatnya. Pada saat ini, Yao Ting dan teman-temannya ketakutan karena sedikit kegembiraan, tidak ada cara untuk menggambarkan perasaan mereka saat ini. Ingat, mustahil bagi mereka untuk bertemu dengan karakter legendaris ini secara normal. Tapi sekarang, mereka bisa mendengar mereka berbicara dengan santai. Duduk bersama seorang kaisar adalah suatu kekayaan tersendiri. Mereka bisa merasakan pancaran sinar kaisar, ini akan menjadi topik pembicaraan yang bertahan seumur hidup. Sekalipun mereka tidak bisa menjadi orang penting di masa depan, namun mereka masih bisa memberitahu junior mereka di masa depan bahwa mereka pernah duduk dan berbicara dengan Harmony Monarch dan South Emperor sebelumnya. Dada mereka akan melengkung ke depan saat mereka memberitahu keturunan mereka dengan bangga tentang peristiwa tersebut, bahwa nenek moyang Anda telah melihat beberapa peristiwa besar sebelumnya. Orang-orang tua terkutuk, cepatlah atau kita akan terlambat. Kamu sudah sangat tua sekarang tetapi masih terlambat seperti pelajar. Apakah kamu tidak malu? Sebuah suara lama mengganggu suasana beku. Seorang lelaki tua dengan tongkat berjalan seolah-olah sedang terbang ke dalam. Semangatnya masih tinggi dengan mata keperakan yang cerah. Kepala sekolah sebelumnya, seorang siwa tergagap setelah mengenalinya. Kakek Si, menandakan kamu keren karena kamu masih bisa melaju dengan cepat. Seseorang di belakangnya berteriak. Selanjutnya, sekelompok orang tua dengan gembira berjalan ke lembah, semuanya berambut abu-abu. Apa aku melihat sesuatu? Mereka semua adalah nenek moyang dari akademi, kenapa mereka ada di sini? Untuk kuliahnya, semua siswa menjadi ketakutan setelah melihat kelompok ini. Inilah karakter terkuat di akademi. Biasanya, mereka tidak mau repot-repot memberikan ceramah yang sama sekali kecuali mereka sedang dalam mood. Oleh karena itu, menghadiri salah satu ruang kelas ini akan menjadi berkah dalam 3 masa kehidupan. Tapi sekarang, mereka datang berbondong-bondong hanya untuk mendengarkan ceramah Li Qiye. Guru, Yao Ting dan yang lainnya tidak percaya bahwa mereka menghadiri ceramah bersama para leluhur ini, tidak ada seorang pun yang akan mempercayai hal ini jika diberitahu. Harmony, kalian berdua juga ada di sini. Salah satu leluhur tertawa setelah Kaisar Selatan dan kedua raja itu berdiri untuk menyambut rombongan lama. Mereka mungkin raja yang terkenal, beberapa leluhur telah mengajarkan mereka sebelumnya. Guru, jika guru memberi kuliah lagi, kami pasti akan hadir. Yang Zhenwei tertawa. Setelah pertukaran singkat, para leluhur ini duduk. Kelompok Yao Ting akhirnya merasa lega dan duduk juga. Mereka tidak berani bernapas dengan keras saat ini dan diam-diam bergembira. Jika mereka tidak datang lebih awal, mereka tidak akan bisa masuk setelah tembakan besar ini terjadi. Itu adalah masalah senioritas dan menunjukkan rasa hormat. Mereka tidak memenuhi syarat untuk duduk bersama para leluhur dan kaisar. Beberapa siswa di luar menyesali keputusan mereka. Jika mereka sudah selesai dengan kelompok Yao Ting, mereka bisa duduk dengan baik di halaman sekarang tanpa formalitas apapun. Oh, kalian semua tidak repot-repot memberitahuku dan hanya berpura-pura ke sini. Menurutmu aku terlalu lambat dan akan menyeret semua orang ke bawah. Suara lama lainnya muncul. Seorang lelaki tua yang tampak biasa perlahan berjalan ke halaman. Namun, seluruh leluhur dan kaisar segera berdiri. Harmony Immortal Monarchs memutar ke depan dan mengangkat lelaki tua itu, satu di kiri dan dokumen. Mereka meniru siswa di hadapan lelaki tua ini. Para siswa di luar menarik napas dalam-dalam setelah melihat ini, tidak mengetahui identitas lelaki tua yang gemetaran setelah setiap langkah. Namun demikian, hanya dengan melihat penghormatan hormat dari para raja menunjukkan betapa luar biasa identitas lelaki tua ini. Kakek Mo, duduklah di sini. Semua tetua berdiri sementara kepala sekolah tua secara pribadi membawakan kursi untuk lelaki tua itu. Semua leluhur ini adalah guru dengan jabatan terlama di akademi,
bertindak sebagai pilar dengan kekuatan tempur terkuat. Kepala sekolah yang lama bahkan lebih tak terduga dengan senioritas yang tinggi. Sayangnya, dia masih terlihat seperti junior di hadapan lelaki tua ini. Kakek Mo, para siswa terkejut setelah mendengar nama yang terlalu familiar ini. Bahkan para guru muda pun takjub. Itu kakek Mo. Semua orang mengerti mengapa kedua raja itu bertindak begitu hormat setelah mengetahui hal ini. Hanya satu orang yang dipanggil seperti ini di akademi, Mo Qianjun. Guru tertua di sini dengan banyak dewa tertinggi dan kaisar yang dulunya adalah alumninya. Bayangkan saja, siapa yang bisa mengungkuli dia dalam mengajar di akademi. Di 13 benua, dia sebenarnya tidak berpikir itu dalam hal budidaya, lebih lemah dari banyak kaisar dan bahkan dewa tertinggi. Namun, hal ini tidak menghalanginya untuk menjadi guru yang luar biasa. Kaisar yang paling sombong dan sombong masih menemukan kakek Mo. Dengan kehadirannya, leluhur dan kaisar yang gaduh menjadi pendiam dan patuh. Oleh karena itu, kelompok Yao Ting menjadi semakin gelisah. Peristiwa ini ibarat mimpi dan niscaya akan menjadi kenangan paling terhormat dan bergengsi di kemudian hari bagi mereka. Orang-orang di luar tidak lagi bisa masuk. Bahkan para guru muda pun tidak dapat melakukannya tanpa terlihat kurang terbuka dan sombong. Sebelumnya, hanya kelompok Yao Ting yang ada di sana, jadi siapapun boleh bergabung. Tapi sekarang, semua pukulan besar ini menjadikan hal ini mustahil. Masa akhirnya tetap berada di luar dan diam, tidak ingin mengganggu leluhur. Namun demikian, badai pertanyaan berkecamuk di benak mereka. Ceramah dari Li Qiye saja sudah cukup bagi Harmoni Monarchs untuk melakukan perjalanan jarak jauh. Nenek moyang yang penyendiri juga keluar hanya untuk mendengarkan sebagai siswa kali ini. Pada akhirnya, bahkan kakek Mo pun keluar. Ini adalah seseorang yang meninggalkan bunga Grand Dao dengan 12 kelopak di tebing. Siapa di dunia ini yang memenuhi syarat untuk menguliahi dia tentang Dao? Gu Qiheng benar-benar terkejut sekarang. Senyumannya tampak agak dipaksakan di wajahnya, ekspresi tidak lagi bebas dan anggun seperti sebelumnya. Ceramahnya cukup luar biasa karena dia telah mempersiapkannya dengan sangat baik. Yakin dia menjadi yang paling berbakat, berkuasa, dan berpengalaman dalam mengajar di antara para guru muda. Ia yakin ceramah ini dapat dicatat dalam sejarah. Faktanya, dia melakukannya dengan cukup baik. Mayoritas siswa datang untuk mendengarkan dan dia bahkan meninggalkan sekuntum bunga dengan 6 kelopak. Dalam pikiranku, ini sudah lebih dari cukup untuk menghancurkan Li Qiye. Dia berasumsi bahwa tidak banyak siswa yang datang untuk mendengarkan ceramah Li Qiye. Sayangnya, perkembangan mendadak itu menamparnya tanpa ampun. Li Qiye tidak perlu melakukan apapun dan sudah menghancurkannya. Peristiwa besar yang terjadi di sini secara langsung telah membuktikan kehebatan Li Qiye. Mereka berdiri di sini, menunggu dengan sabar sementara para siswa muda menjadi semakin tegang dari menit ke menit. Orang-orang di luar yang mengejek Li Qiye sebelumnya menamparkan dan lututnya gemetar karena ketidaktahuan mereka. Jika petinggi menyelidiki hal ini, mereka tidak akan punya tempat tinggal di akademi atau arogansi. Saat nenek moyang membuat pernyataan, keturunan-keturunan dan kekuatan besar tidak lagi menghibur mereka. Akhirnya, Li Qiye tiba. Dia berjalan santai menuju panggung dan benar-benar tenang melihat penontonnya. Seolah-olah inilah yang seharusnya terjadi pada salah satu ceramahnya. Setelah dia naik ke atas panggung, para leluhur, kaisar, dan bahkan lelaki tua yang gemetar seperti kakek Mo semuanya berdiri. Kelompok Yao Ting secara alami meniru mereka meskipun kaki mereka gemetar. Pertunjukan rasa hormat ini tentu saja mengejutkan semua orang di luar. Duduk, Li Qiye mengangguk dan berkata. Para leluhur akhirnya duduk, menyelesaikan pemandangan yang mendominasi dan sulit dipercaya ini. Saat kita melihat ke atas, betapa tak terbatasnya langit dan luasnya dunia ini. Apakah perjalanan kita benar-benar berakhir di tingkat kerajaan? Apakah batas kita berhenti pada 12 wasiat dan 12 totem? Li Qiye sambil mulai melihat ke arah para siswa. Semua leluhur menjadi bersemangat dengan mata berbinar. Aura mendekati kematian tidak ditemukan dimanapun seolah-olah mereka baru saja menjadi jauh lebih muda. Apa yang ada di ujung dunia? Akankah kita dapat mencapai tempat itu dan mencari tahu? Tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan ini jadi kita harus berusaha sebaik mungkin untuk menemukan jawabannya. Banyak yang telah melakukan perjalanan cukup jauh di jalur ini, Kaisar Langit asal,
Kaisar Ilahi Selatan Jauh, Kaisar Abadi Fei, Kaisar Abadi Gucun, semua orang bijak ini telah memulai perjalanan ini. Tentu saja, gelombang orang bijak telah melakukannya bahkan di era yang lebih tua. Tapi, apakah kekuatan adalah hal terpenting dalam perjalanan ini? Apakah ini tentang memiliki kehendak surga, harta karun, dan teknik? Dia menatap secara implisit ke arah para siswa dan melanjutkan, tidak ada keraguan bahwa kekuatan dapat mendorong kita lebih jauh, tetapi hanya menuju kegelapan jika kita tidak memiliki hati Dao yang teguh. Ceramahnya sejauh ini menarik semua penonton dan mereka yang berdiri di luar. Banyak yang bertanya kepada saya, Guru, apakah ada makhluk abadi di dunia ini? Li Qiye berbicara dengan ekspresi serius, saya sering menghindari pertanyaan ini karena tidak ada cara untuk benar-benar mengetahuinya. Pertimbangan lebih lanjut hanya akan meninggalkan bayangan di pikiran mereka. Hari ini, menurutku aman untuk mengatakan bahwa alam kita, di 9 dunia dan dunia persekutuan, tidak memiliki yang abadi. Tapi ini tidak berarti mereka tidak ada. Namun, mereka tidak seperti yang Anda bayangkan. Carilah dan gunakan imajinasi Anda, mungkin Anda berpikir bahwa makhluk abadi ini dapat hidup selamanya. Namun sebaliknya, apa yang tampak di atas bisa jadi juga merupakan setan atau kegelapan yang tak terduga. Abadi atau setan, iblis atau abadi, tidak ada yang tahu. Namun apa yang menentukan keberadaan mereka? Asal mereka, ras mereka, atau pengalaman hidup, tidak satu pun di atas, hati yang menentukan itu, salah satu Dao. Hati Dao Anda akan menentukan jalan masa depan Anda dan apakah Anda menjadi abadi atau iblis. Itu adalah penentu utama, bukan memikirkan Anda, klan Anda, atau tahun-tahun yang panjang. Jalur Dao tidak ada habisnya, begitu pula sebuah perjalanan. Cerminannya sangat penting sampai batas tertentu, tetapi nasib akhir Anda tergantung pada hati Anda. Hati harus luas agar bisa benar-benar memanfaatkan bakat seseorang dan melihat besarnya dunia yang sebenarnya. Suaranya terdengar seperti himne abadi. Dia mengambil waktu tanpa fokus pada hukum kebajikan atau cara inovatif yang tiada taraf, hanya tentang hati Dao. Topik sederhana ini membuat penonton terpesona. Bahkan para kaisar dan leluhur pun menikmati semuanya dan melupakan segalanya. Hanya kata-katanya yang tersisa di pikiran mereka. Bahkan Gu Qiheng pun tenggelam dalam pengalaman ini. Isinya benar-benar asing baginya karena dia tidak peduli dengan hati Dao di masa lalu. Apa yang lebih penting dari bakat tertinggi bagi seorang jenius seperti dia? Faktanya, Mo Qianjun juga mendengarkan dengan penuh perhatian. Ceramah ini mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap orang-orang. Mereka yang tidak berbakat memutuskan untuk fokus pada ketekunan, para jenius ingin fokus pada tujuan mereka, orang-orang yang benar-benar kuat seperti Kaisar menjadi waspada terhadap masa depan. Kaisar sedang memikirkan tentang keabadian. Bagaimana jadinya makhluk-makhluk ini jika mereka benar-benar ada? Mereka juga berpikir tentang bagaimana tetap berada di jalur menuju menjadi abadi sejati. Namun, tidak ada resonansi Dao atau hukum yang muncul. Tebing itu sendiri tampak sangat sepi. Seolah-olah hukum dan bahkan Grand Dao tertinggi diam-diam mendengarkannya. Selama ini orang menilai suatu ceramah berdasarkan resonansi Dao. Namun, mereka melupakan segalanya saat ini, tidak ada yang peduli dengan resonansi Dao atau seberapa besar manfaatnya. Masa depan masih jauh dan tujuan seseorang bergantung pada diri sendiri dan hati Dao-nya. Biarkan itu tercapai di jalan Anda. Kami akan mengakhiri kuliah di sini dengan ini. Li Qiye akhirnya menyimpulkan. Semua orang di sini masih mengira karena presentasi brilian ini. Saat dia berjalan menuruni panggung, kelompok itu akhirnya sadar kembali dan mulai melingkarkan tangan seperti orang gila. Tepuk, tepuk, tepuk. Eselon atas berdiri dan bertepuk tangan dengan penuh hormat sambil menatap Li Qiye. Ceramahnya penuh warna dan luar biasa. Bahkan makhluk tingkat tinggi mereka mendapat manfaat besar dari perolehan pengetahuan baru. Sebuah pintu baru telah dibuka untuk mereka. Dari awal sampai akhir, Li Qiye ringkas dan tidak menyia-nyiakan satu kata pun. Dia tidak memprovokasi Gu Qiheng sama sekali atau tidak punya niat untuk melakukannya. Bunganya sedang mekar. Seseorang berteriak sehingga semua mata berada di tebing. Jelas tidak ada riak dan gelombang di permukaan. Sekuntum bunga diam-diam mulai mekar seperti anggrek di tengah malam dalam ketenangan, tanpa sepengetahuan siapapun. 1, 2, 3. Kerumunan diam-diam menghitung kelopak bunga.
12. Seorang siswa berteriak setelah melihat 12 kelopak bunga. Tidak, ini belum berakhir, masih ada satu lagi. Tepat ketika orang mengira akan berhenti pada pukul 12, bunga itu masih mekar. 13 kelopak. Bunga Grandau dengan 13 kelopak. Seorang jenius yang tidak menyukai Li Qiye berteriak. Semua orang tersentak setelah melihat pencapaian ini bahkan melebihi kakek Mo dan Raja Abadi Yiye. Ingat, Raja memiliki 12 surat wasiat sementara kakek Mo adalah guru terbaik di akademi. Namun, seorang guru muda seperti Li Qiye sebenarnya telah melampaui keduanya dalam hal pengajaran Dao. Bunga 13 kelopak ketiga ada di sini. Guru Zhou berkumpul, sudah lama sekali sejak pertemuan terakhir. Tidak, tunggu, itu masih mekar. Itu kelopak ke-14. Orang-orang yang masih memelihara bunga itu berseru dengan kegembiraan yang tak terkendali. Yang tertinggi sejauh ini hanya 13. Penonton terkejut hingga tidak percaya. Tapi ini jelas terjadi. Bunga dengan 14 kelopak ini mekar di atas 2 kelopak yang memiliki 13 kelopak. Jadi, 13 kelopak bunga bukanlah batasnya. Guru Zhou tertegun dengan bingung. Selama ini, bunga dengan 13 kelopak berkuasa di tebing sehingga semua orang mengira ini adalah batasnya. Sial, mereka semua menarik napas dalam-dalam. Gu Qiheng menjadi pucat setelah melihat ini. Dia selalu percaya diri dengan bakatnya. Dalam pikiranku, menjadi dewa kuno hanyalah masalah waktu saja. Namun, menatap bunga itu membuatnya seolah-olah ada seseorang yang memukuli dadanya dengan kejam, membuatnya sulit bernapas. Tidak ada yang bisa melampaui pencapaian ini, bahkan dia yang suatu hari nanti akan berdiri di puncak Dao. Setelah menjadi dewa kuno, apakah dia akan lebih hebat dari Raja Abadi Yiye? Kemungkinan besar tidak. Sayangnya, lelaki itu hanya mendapat bunga dengan 12 kelopak sementara Li Qiye mendapat 14. Bunga itu mekar dengan tenang di tempat itu tanpa keriuhan apapun. Itu saja sudah cukup untuk mengukuhkan posisi Li Qiye di akademi. Para jenius yang menyombongkan diri sebelumnya menjadi merah dan canggung. Yang mereka inginkan hanyalah menggali lubang dan bersembunyi. Perasaan ini lebih tidak mengejutkan dibandingkan ditampar di depan umum. Jika Li Qiye menamparkan mereka, paling tidak, mereka masih terlihat. Tapi sekarang, pria itu bahkan tidak repot-repot melirik ke arah mereka atau mengucapkan kata-kata teguran. Itu berarti mereka tidak memenuhi syarat untuk dimarahi olehnya, tidak berbeda dengan serangga. Keajaiban lain, Mo Qianjun berkata dengan emosional, kapan aku bisa mendengarkan ceramah seperti ini lagi? Dengan itu, dia dengan lembut menghela nafas dan menggelengkan kepalanya lalu berjalan terlatih-tatih. Nenek moyang memberi jalan untuknya sementara Harmoni Monarchs mendukung langkahnya ke kiri dan ke kanan. Harapannya masih cerah di masa depan, kata kepala sekolah yang lama, memahami makna di balik ceramah ini. Ini juga berfungsi sebagai peringatan bagi makhluk yang berdaya. Dia membungkuk dalam-dalam pada bunga itu lalu pergi. Nenek moyang lainnya juga melakukan hal yang sama dengan ekspresi hormat. Para siswa tetap diam untuk waktu yang lama, tidak ada yang berani mengucapkan kata pun dan merusak ketenangan ini. Saat hening ini adalah wujud rasa hormat terbesar terhadap Li Qiye. Qiheng berada dalam posisi yang buruk. Dia menantang Li Qiye dan melakukannya dengan cukup baik karena usianya yang masih sangat muda. Sayangnya, hal itu tampak begitu sepele dan sepele jika dibandingkan. Begitu banyak siswa yang mengungkitnya beberapa saat yang lalu tetapi semua orang sepertinya telah melupakan keberadaannya atau bunga 6 kelopaknya. Itu terlalu umum dan biasa dibandingkan dengan 14 kelopak, seperti gadis biasa versus peri tertinggi. Semua orang akan memandang peri itu sambil melupakan gadis itu, membiarkannya melayang di antara awan. Wajahnya menjadi sangat panas. Li Qiye tidak repot-repot memandangnya sekalipun dari awal hingga akhir seolah-olah dia tidak ada. Dia memulai seluruh tantangan ini tetapi pada akhirnya, panggung itu menjadi milik Li Qi, karakter utama, sementara dia hanyalah badut yang tidak mencolok dari sudut. Pada akhirnya, dia pergi tanpa suara seperti seekor anjing yang kehilangan lokomotif sambil merasa bahwa ini adalah momen paling menyiksa dalam hidupnya meskipun tidak ada pencapaian yang datang dari Li Qiye. Kelompok Raja Muda dengan 6 pedang tidak bernasib lebih baik. Mereka pun pergi secara sembunyi-sembunyi, tidak ingin menarik perhatian. Akademi menemukan kedamaian setelah ceramah. Para jenius yang biasanya sombong bermain bagus dan berlatih keras tanpa menimbulkan masalah.
Li Qiyi juga tidak meninggalkan ruang belajar dan melakukan sesuatu di balik pintu tertutup. Min Yexue dan yang lainnya tidak tahu apa yang dia coba temukan. Sayangnya, nenek moyang tahu bahwa ini hanyalah ketenangan sebelum badai. Meski begitu, mereka yakin bisa mengalahkannya karena persiapan sudah cukup. Lebih penting lagi, Li Qiyi ada di sini, di akademi. Ini akan menentukan hasil perang yang akan datang. Oleh karena itu, mereka bersemangat, mengetahui bahwa mereka dapat menangani serangan Kaisar 12 Wasiat. Ledakan. Benar saja, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Dalam suatu malam, terdengar suara-suara runtuh seolah-olah ada sesuatu yang lepas dari belenggunya. Semua orang di akademi mendengarnya dengan jelas. Para siswa berlari keluar untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Lihat, salah satu siswa menunjuk ke langit. Sesuatu yang aneh sedang terjadi di atas. Seluruh ruang akademi berguncang seperti tsunami sementara akademi menjadi korban di tengahnya. Siapa yang tahu berapa lama itu akan bertahan? Memperbaiki. Sumber letusannya berasal dari pagoda kecil yang terbuat dari rune, bukan logam. Semuanya dikelilingi oleh rantai dao yang tidak diketahui asalnya. Aura agungnya mampu menekan segalanya untuk selamanya. Pagoda itu bergetar, ingin melepaskan diri dari rantai ini. Setiap getaran lebih kuat dan lebih ganas dari sebelumnya. Rantai itu membalas dengan melingkar lebih erat seolah ingin menghancurkan pagoda itu hingga berkeping-keping. Namun, pagoda tersebut sangat tangguh dan semakin sulit seiring berjalannya pertandingan. Begitu saja, ruang itu sendiri pun mempengaruhi. Apa yang sedang terjadi? Para siswa terkejut dan bingung. Cincin. Gong akademi bergema dengan suara kepala sekolah yang terdengar di setiap sudut akademi, karena kejadian yang tidak biasa, semua siswa menuju benteng pertahanan sekarang atau menghadapi konsekuensinya. Peringatan keras itu menyadarkan para siswa. Mereka akhirnya menyadari situasi gawatnya dan segera menuju benteng, tidak berani keluar. Tentu saja, beberapa siswa yang berani mengira mereka cukup kuat dengan harta pelindung untuk tetap berada di luar dan menonton. Yang lainnya memiliki motif yang dibahas dan tidak menuju benteng. Akademi tidak mau repot-repot memberi tahu mereka sebaliknya. Acara ini juga bisa menjadi pelatihan hidup atau mati. Ledakan. Pagoda tersebut akhirnya berhasil menembus rantai dan menciptakan letusan spasial yang mengerikan. Gelombang pasang entitas spasial ini melanda akademi sepenuhnya. Seluruh tempat bergetar hebat, di ambang kehancuran. Para siswa sangat ketakutan. Akhirnya, semuanya menjadi tenang karena kondisi spasial ini tidak sedikit pun membahayakan akademi. Namun, kekuatan besar lainnya akan berubah menjadi abu. Beberapa siswa keluar untuk melihat dan mereka bertemu dengan aura primordial. Ya, dunia luar telah hilang. Salah satu dari mereka melihat ke langit dan berteriak ngeri. Hal ini membuat orang lain keluar dan terkejut seperti dia. Meskipun akademi ini sangat besar, seseorang masih dapat melihat dunia luar dari dalam wilayahnya, seperti kota dan negara lain. Namun, sejauh mata memandang, itu adalah dunia primitif. Pohon-pohon raksasa menutupi langit sementara gunung-gunung menjulang tinggi di atasnya. Binatang buas mengerikan yang berkeliaran memiliki kekuatan untuk memanaskan matahari dan bulan. Mereka merasa seolah-olah berada di dunia yang berbeda dan tidak dikenal sekarang, tidak lagi berada di dalam arogansi atau tempat manapun di 13 benua. Bersambung.